Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat malam dan salam. Dan dimanapun bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian sekarang ini berada, perkenalkan saya, Pendeta Richard Agung Sucahyono, sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Malang, Jawa Timur. Serta izinkan saya untuk menyampaikan firman Allah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, firman-Mu adalah sumber kasih karunia bagi kehidupan kami. Adalah kami, ya Allah, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang berkeyakinan, dan sebagai orang-orang yang berpengharapan hanya kepada-Mu. Kini saat tiba bagi kami, yakni untuk membuka, membaca, dan hendak menyampaikan lembaran kebenaran firman-Mu kepada umat-Mu, dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Oleh sebab itu, ya Allah, tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang Maha Kudus, agar kami boleh merasa terberkati oleh sabda kudus-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, pembacaan firman Allah terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 47 ayat 26. Maaf, ayat 21 hingga ayat 26. Saya ulangi, kitab Kejadian pasal 47 ayat 21 hingga ayat 26 yang menyatakan demikian. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Fir'aun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Fir'aun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku. Biarlah kami menjadi hamba kepada Fir'aun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang.
yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Fir'aun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Fir'aun. Demikian firman Tuhan. Dan sebagaimana tema gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah menyatakan demikian. Menolong, memberi kail. Menolong, memberi kail adalah tema kita di saat ini. Oleh sebab itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, yang tentunya dikasihi oleh Allah, bahwa dalam ayat-ayat bacaan firman Allah yang kita simak bersama-sama di malam hari ini adalah mengandung beberapa makna atau adalah mengandung beberapa kegunaan, terutama bagi perjalanan riwayat iman kita atau riwayat kepercayaan kita dan juga riwayat pengharapan kita kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, makna yang pertama dalam hal ini adalah konteks kita. Konteks kita. Konteks kita ialah terjadi terkait dengan bencana kelaparan yang berlangsung selama 7 tahun di tanah Mesir dan juga di tanah Kanaan. Konteks kelaparan itu, saudara-saudara, mengakibatkan Yakub yang adalah ayah Yusuf dan saudara-saudara Yusuf beserta keluarga Yusuf yang boleh kita katakan di sini adalah berjumlah sebagaimana firman Tuhan adalah 75 orang telah melakukan perpindahan dari tanah Kanaan untuk tinggal di tanah Goshen. Tanah Goshen di delta Sungai Nil dalam rangka menghindari bencana kelaparan yang terjadi di Mesir maupun di tanah Kanaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jika kita bertolak dari masa kelaparan di tanah Mesir dan di tanah Kanaan tersebut, maka tidaklah dapat dipungkiri oleh kita sekalian, yakni telah mendorong atau mengangkat nama Yusuf menjadi begitu populer di tanah Mesir. Dalam kaitan kepopuleritasan Yusuf di tanah Mesir ini, saudara-saudara sekalian, ada beberapa catatan terkait dengan predikat hidup yang dikenakan kepada pribadi Yusuf. Misalnya saja kita dapat mencatat beberapa hal. Yang pertama adalah Yusuf yang dipenjara di Mesir hanya semata-mata Yusuf menolak atau tidak mau tidur bersama istri Potifar sebagai pegawai istana Mesir. Catatan yang kedua terkait dengan pribadi Yusuf. Yusuf yang dianggap di Mesir sebagai ahli tafsir, yakni ahli tafsir mimpi-mimpi, dan hal predikat inilah yang membawa Yusuf kemudian dikeluarkan dari penjara dan segera menghadap Raja Mesir.
Catatan yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara sekalian, adalah hingga menempatkan pribadi Yusuf yang menjadi penguasa di tanah Mesir. Inilah makna yang pertama, saudara-saudara sekalian, terkait dengan naskah bacaan kita. Dan makna yang kedua, saudara-saudara, dalam naskah bacaan kita ini mengandung perilaku sosio-keagamaan yang melekat pada pribadi Yusuf. Bahwa dalam sosio-keagamaan, dalam hal ini Yusuf terlihat atau nampak menjadi semacam mediator. Menjadi semacam mediator yang menciptakan hubungan bilateral. Hubungan antara Israel dengan Mesir. Hal itu nampak pada perilaku Yusuf sebagai sang mediator yang memiliki kepiawaian untuk menciptakan hubungan bilateral antara Israel dengan Mesir. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara sekalian, sebagai sosok seorang mediator itu, maka dalam hal ini juga nampak Yusuf mengganti ternak-ternak. Boleh saja kita katakan kuda, kambing domba, dan hal-hal yang senada dari semuanya itu. Yusuf mengganti ternak-ternak Israel dengan gandum sebagai makanan di masa-masa kelaparan di tanah Mesir dan di tanah Kanaan. Yusuf mengkorelasikan Israel Mesir dalam hal bersama-sama melakukan pengelolaan kebangsaan agar sesegera mungkin kebangsaan Mesir dan Kanaan dapat keluar dari tekanan kelaparan, terutama di Mesir dan Kanaan tersebut, saudara. Walaupun dalam hal ini tidak dapat kita pungkiri bahwa harus ada sebutan Israel sebagai bangsa Allah yang menghamba, atau Israel sebagai bangsa Allah yang menjadi hamba bagi Fir'aun di Mesir. Namun setidaknya Israel atau bangsa Israel dapat bertumbuh dan dapat berkembang dalam hidup bersama-sama di tanah Mesir. Tentu, saudara sekalian, ada tata aturan. Dalam hidup bersama-sama itu tentu ada tata aturan yang dibuat, yang diproduk sebagaimana pembagian hasil tanah. Sebagaimana tata aturan yang diproduk atau dibuat terkait erat dengan pembagian hasil tanah. Di dalam naskah terbesit pernyataan yang menyatakan ialah 1/5 untuk Mesir dan lainnya untuk Israel sebagai suatu bangsa Allah dengan tidak mengganggu hak kepemilikan tanah kaum imam. Sebab mengingat hal itu, tanah kaum imam adalah tunjangan hidup kaum imam yang tidak dapat dijual belikan dalam hal ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara sekalian, makna yang ketiga adalah sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan bagi kita sekalian. Apakah relevansi sosio-keagamaan yang melekat pada diri Yusuf di zaman modern kita ini? Apakah relevansi sosio-keagamaan yang melekat pada pribadi Yusuf di zaman modern kita ini? Saudara, kalau kita mau menjawab adalah sudah saatnya bagi kita, hakikat kita sebagai masyarakat gereja, sebagai masyarakat GPIB, kita tidak cukup hanya berdoa. Melainkan sesegera mungkin kita harus bertindak dan bergegas menjadi mediator-mediator di tengah-tengah
pluralisme masyarakat Indonesia untuk bersama-sama bisa keluar dari krisis ekonomi dan krisis kesejahteraan dan krisis kemasyarakatan semata-mata dampak dari adanya pandemi COVID-19 di dunia yang belum usai hingga saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara sekalian, saatnya tiba bagi kita untuk sesegera mungkin menghadirkan diakoni gereja, untuk menghadirkan diakonia gereja di dalam dan atau di tengah-tengah pluralisme masyarakat Indonesia sebagai upaya masyarakat GPIB untuk menolong masyarakat dalam kerangka memiliki apa yang dikatakan di dalam tema adalah dalam kerangka memiliki kail, dalam rangka mendapatkan dan sekaligus adalah menikmati tanda-tanda kerajaan Allah, yakni ada nilai-nilai damai sejahtera, ada nilai-nilai kemakmuran, ada nilai-nilai keadilan, dan ada nilai-nilai kesehatan, dan juga ada nilai-nilai berkat yang tercurah dari Allah yang Maha Kudus. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, sesegera mungkin kita sebagai masyarakat GPIB haruslah menghadirkan diakonia gereja, diakonia GPIB di dalam dan atau di tengah-tengah pluralisme masyarakat Indonesia sebagai upaya menolong masyarakat untuk memiliki kail dalam kerangka menghadirkan kebaikan dan kasih Allah, dan dalam perkataan lain dalam kerangka untuk menikmati kebaikan dan menikmati kasih Allah dan menerima dan menghadirkan kebenaran Allah dalam pribadi Kristus Yesus yang sangat baik, dalam pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan bagi semua orang yang berseru bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, mari kita berdoa. Ya Allah, kami akan terus-menerus merelevansikan firman-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Karena firman-Mu ya Allah adalah sumber kasih karunia bagi kami. Dan firman-Mu ya Allah yang senantiasa mengingatkan hidup kami untuk tidak memiliki hasrat hidup dan kehidupan diri pribadi. Namun izinkanlah kami dengan rendah hati untuk terus-menerus bisa hidup bersama-sama dan saling mengasihi satu sama lain sebagai sesama masyarakat di bumi Indonesia tercinta ini. Setidaknya ya Allah, kami hendak menjadi agen-agen diakonia gereja. Setidaknya ya Allah, kami hendak menjadi penyalur-penyalur diakonia GPIB yang gemar menyalurkan berita kasih karunia-Mu bagi segenap hidup dan kehidupan di bumi yang sama ini. Ya Allah, izinkanlah kami berdoa untuk masyarakat GPIB, berdoa untuk umat GPIB dimanapun mereka berada di saat seperti ini. Berilah hikmat kepada mereka, yakni hikmat ketenangan dan hikmat kebaikan, terutama kepada kami semua untuk memberitakan kasih karunia-Mu di tengah-tengah dan atau di dalam masyarakat pedesaan, perkotaan, dan masyarakat industrialisasi dalam konteks masyarakat Indonesia. Begitupun ya Allah, kami sesungguhnya secara hakiki adalah masyarakat GPIB. Kami adalah umat GPIB yang memiliki hikmat supaya tetap dapat menjangkau dan menjadi sahabat karib bagi pluralisme masyarakat Indonesia, terutama dalam bersama-sama menangani bencana alam, pandemi COVID-19, dan juga dalam kerangka menghadapi segala bentuk persoalan-persoalan di dalam sosial masyarakat, terutama Engkau ya Allah beserta kami semuanya ini, dan Engkau ya Allah sesegera mungkin mengembalikan masyarakat Indonesia yang jauh dari segala pencobaan dan mara bahaya hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, dalam hal ini, ampunilah kami atas dosa-dosa, ampunilah kami atas kejahatan-kejahatan, dan ampunilah kami atas kesalahan-kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun tak sengaja, yang kami
nampakkan dan yang kami perlihatkan di hadapan-Mu, ya Allah. Oleh sebab itu berikanlah dan izinkanlah kepada kami untuk sesegera mungkin bertolak dari tempat ini, memasuki masa depan kehidupan yang lebih baik bersama dengan Engkau, ya Allah. Di dalam pengasihan-Mu, kami mohon keselamatan di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sekali lagi, salam untuk kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Amin.